Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai lembaga negara, yaitu Kementerian Negara. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kementerian Negara. Yang dimana di dalam sejarah Kementerian Negara ini menggunakan nomenklatur yang berganti-ganti pada sekitar tahun 1968 sampai 1998. Nomenklatur yang digunakan adalah Departemen, Kantor Menteri Negara, dan Kantor Menteri Koordinator. Pada tahun 1998, mulai digunakan istilah Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator. Sementara istilah Departemen tetap dipertahankan sejak berlanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009. Seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan dijadikan kementerian saja. Seperti pada masa awal kemerdekaan, anggota pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu. Selanjutnya itu mengenai wewenang dari Kementerian Negara, yang dimana wewenang yang pertama yaitu melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan tugas tertentu yang dilimpahkan dari Presiden. Kemudian yang ketiga yaitu menjalankan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada. Kemudian selanjutnya itu yang keempat itu kewenangan yang lain disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan undang-undang yang sudah dibuat dan berlaku. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Karena kekuasaan eksekutif yang ada, Kementerian Negara mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, dan melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama Presiden dan Wakil Presiden, dan melaksanakan tata tertib negara baik di dalam ataupun di luar negeri. Selanjutnya itu mengenai fungsi dari Kementerian Negara. Yang dimana kita lihat di sini dalam fungsi dari Kementerian Negara itu kita lihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ada 3 pemegang itu fungsi dari Kementerian Negara. Yang dimana yang pertama yaitu kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat 1. Kementerian ini meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pemerintahan. Yang dimana fungsinya itu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kemudian mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dan kemudian melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dan selanjutnya itu yang kedua, kementerian menjalankan urusan sebagaimana pada pasal kelima ayat kedua. Kementerian ini menjalankan tugas agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial. Kemudian juga menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, serta transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan, yang dimana fungsinya yaitu adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. Kemudian mengelola barang milik atau kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya. Kemudian melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan kementerian di daerah. Kemudian melakukan kegiatan teknis berskala nasional. Kemudian yang ketiga yaitu kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat ketiga, yaitu kementerian ini melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Yang dimana di sini fungsinya itu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, kemudian menjalankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kemudian mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban
kewajiban Kementerian Negara. Hak Kementerian Negara merupakan hak untuk mengatur rakyat. Kemudian kewajiban Kementerian Negara adalah untuk penyelenggaraan negara bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Materi yang terakhir yaitu tugas Kementerian Negara. Kementerian Negara memiliki beberapa tugas, yaitu mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu menampung berbagai masalah yang muncul dan mengusahakan penyelesaian masalah dengan mengikuti semua perkembangan keadaan di bidang yang membutuhkan koordinasi. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pimpinan lembaga lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah terlebih yang berkaitan dengan lembaga atau bidang dalam negeri. Itulah tadi pemaparan materi dari saya dan teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.